Shalom saudara yang kekasih, renungan kita hari ini, Kamis 16 September 2021 dengan judul, Bagaimana Kita Harus Bekerja. Ayatnya terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dalam melakukan pekerjaan Kristus setiap hari, untuk melakukan kehendaknya menjadi kesenangan, Kristus datang ke dunia kita untuk menghidupkan hukum Allah, untuk menjadi teladan kita dalam segala hal. Dia menempatkan dirinya di antara kursi belas kasihan dan sejumlah besar penyembah yang tidak berperasaan, yang penuh dengan pamer, kesombongan, keangkuhan, dan oleh ajaran-ajaran kebenarannya yang mengesankan bersama dengan kesederhanaan. Dia menegaskan kepada orang banyak perlunya perbaktian rohani. Pelajarannya mengesankan, indah dan berbobot penting, namun begitu sederhana sehingga seorang anak bisa memahaminya. Kebenaran yang dia sampaikan begitu dalam sehingga guru yang paling bijaksana dan paling ulung tidak akan pernah bisa menguraikannya sampai selesai. Mereka yang bekerja seperti melihat yang tak terlihat akan selalu menjaga kesederhanaan, mengisi kata-kata yang paling sederhana dengan kuasa kebenaran paling tinggi. Orang-orang muda boleh menjadi kekuatan bagi Kristus jika mereka mau mempertahankan kesederhanaan mereka dan tidak berusaha menghadirkan sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang aneh, tetapi mengajarkan ajaran Tuhan mereka. Namun menanamkan kebenaran yang paling sederhana dengan hal yang baru dan keistimewaan, berarti merampas kuasa kebenaran itu untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Penggunaan kata-kata yang panjang dan kefasihan yang melambung tidak penting untuk kesuksesan. Yang engkau butuhkan adalah pengalaman hidup dalam hal-hal Allah dan kesederhanaan dalam menyampaikan kasih Kristus kepada orang yang terhilang. Ketika hati dipenuhi dengan kasih Yesus, engkau akan mengungkapkannya kepada orang lain dan menjadi saksi bagi Kristus. Janganlah kita menyembunyikan Injil atau menutup salib Kristus dengan mawar hias, dan dengan demikian menjadikan pemberitaan Injil tidak berpengaruh. Ungkapan yang benar dan jujur dari seorang putra dan putri Allah yang diucapkan dalam kesederhanaan alami memiliki kuasa untuk membuka kunci pintu ke hati yang sudah lama ditutup terhadap Kristus dan kasih-Nya. Saudaraku yang kekasih, saya yakin dan percaya begitu banyak umat-umat Tuhan yang terbeban dengan pertanyaan ini. Apa yang harus saya bisa lakukan, Tuhan? Oleh karena kita percaya juga bahwa umat-umat Tuhan rindu untuk bisa terlibat di dalam pelayanan kasih Tuhan. Kita tidak perlu langsung berpikir harus dengan cara yang berlebihan, tetapi dengan satu ungkapan sederhana di dalam tindakan kita, itu pun menjadi satu hal yang istimewa dan dapat digunakan oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi terang bagi orang-orang melihat Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku, hari ini kita harus memiliki beban ini, yaitu bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang yang kita dapat rasakan mereka sedang menuntut kita, menuntut pertanggungjawaban terhadap iman percaya kita, sehingga mereka juga dapat mengenal dan mengetahui kepada siapa kita sedang menaruh harapan yang penuh, sehingga orang lain memperoleh berkat yang sama juga. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami puji Engkau ya Tuhan, oleh karena Engkau sudah memanggil kami untuk menjadi rekan sekerja Allah, dan Engkau memberikan cara yang sangat sederhana bagaimana kami harus bekerja dalam keterlibatan untuk melayani lewat kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dengan penuh kebijaksanaan kami hidup sama seperti Yesus Kristus hidup, untuk dapat menjadi garam
dan terang dimanapun kami berada. Hari ini kami akan kembali melakukan kegiatan di sepanjang hari ini. Biarlah kiranya kasih-Mu yang akan menyertai kami ya Bapa. Umat-umat-Mu di mana saja pun berada, baik sebagai petani, demikian juga berdagang, dan juga yang ada di kantoran, sebagai guru, nelayan, dan lain sebagainya, yang akan keluar dan masuk rumah di sepanjang hari ini. Tuhan akan menjauhkan dari celaka dan mara bahaya, dan memberikan kesehatan ya Bapa, sehingga sukacita selalu ada dalam kehidupan umat-umat-Mu. Memberkati anak-anak yang ada di dalam kehidupan keluarga, dalam pertumbuhan perkembangan mereka, di dalam pendidikan, bahkan di dalam perkuliahan, dan juga ya Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang akan memberikan senantiasa yang terbaik, bahkan yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan yang akan menuntun mereka, mempertemukan dengan yang terbaik, yang membuat mereka akan tetap ada di dalam kebenaran Tuhan. Terkhusus bagi yang merayakan hari ulang tahun mereka pada hari ini Bapa. Biarlah kiranya Tuhan yang akan menghadirkan berkat-berkat yang khusus, sebagaimana Engkau yang sudah menuntun di masa yang lalu, maka tangan dan kuasa yang sama akan menuntun mereka untuk melalui dan melewati hari-hari dan tahun yang akan datang. Kiranya berkat kesehatan dan panjang umur serta iman senantiasa dipertambahkan. Dan biarlah berkat yang sama menjadi bahagian kami pada hari ini. Terpujilah Engkau dan mengampuni kami atas dosa kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.